Hai guys, sekarang saya sedang mempersiapkan materi untuk melakukan hacking smart light via Bluetooth ya. Jadi ini adalah sesi persiapan sebenarnya, bukan sesi hacking yang sebenarnya. Nah, di sini apa yang sedang saya lakukan itu adalah saya baru saja menulis skrip untuk melakukan script tool untuk melakukan hacking tadi. Jadi di script itu saya coba memprogram beberapa teknik-teknik melakukan hacking untuk Bluetooth, di antaranya bisa denial of service, man in the middle attack, atau fuzzing attack, atau mungkin sekedar melakukan scanning atau enumerasi ya. Ada banyak teknik yang bisa bisa dikerjakan dengan tool yang baru saya selesaikan ini. Jadi tujuannya saya share di sini mungkin ada rekan-rekan yang tertarik ingin uh, menggunakan tool saya, ya. Jadi mungkin ini cocok buat dosen sebagai bahan ajar buat mahasiswa atau mungkin juga buat peneliti ya, agar bisa fokus menyelesaikan masalah penelitiannya dibanding daripada merepotkan diri untuk mengurusi tool-tool hacking yang ada. Jadi di sini, jadi tool ini sebenarnya tool yang hampir semi otomatis. Jadi di sini user hanya sekedar butuh melakukan sedikit interaksi ke tool dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Kira-kira misalnya tergantung dengan tujuan apa yang ingin dilakukan. Jadi tentunya saya share ini secara gratis tapi bersyarat. Bersyarat kenapa? Karena saya harus meyakinkan diri bahwa tool ini nantinya tidak disalahgunakan. Jadi tujuannya untuk riset atau untuk pendidikan. Meskipun ya karena ini tool hacking, pasti bisa disalahgunakan. Makanya saya harus yakinkan diri. Saya mungkin batasi untuk dosen atau peneliti saja, atau mungkin orang-orang dari pihak-pihak yang mungkin kompeten ya, yang bisa dipercaya, misalkan orang dari badan cyber mungkin tujuannya untuk keperluan tertentu, boleh mungkin. Jadi silakan kontak saya yang tertarik, akan saya perkenalkan tool-nya. Jadi sesi ini hanya untuk membahas tool-nya saja, tapi akan saya jelaskan dulu satu tipe hacking dengan agar bisa lebih jelas ya. Nantinya akan lebih jelas saya jelaskan tool itu di sesi hacking Bluetooth yang sebenarnya. Jadi di sini saya punya satu lampu smart light, seperti yang saya bilang berbasis Bluetooth yang sudah saya update di status Facebook saya. Saya beli lampu ini adalah lampu smart light berbasis Bluetooth dengan support 16 juta warna. Sudah saya buka unpackage, kemudian lampunya bisa dikontrol lewat smartphone ya. Jadi contohnya di sini, saya coba hidupkan. Jadi saya coba kontrol lampunya lewat smartphone saya ini, misalkan mematikan lampu, ya mati, atau mungkin menyalakan, atau mungkin mengganti warna ya, merah, kemudian biru, hijau, atau kuning. Ya, ada 16 juta warna ya. Kita tinggal memilih saja tinggal memilih warna apa saja yang kita inginkan di sini. 16 juta itu cukup banyak. Sekian. Jadi ini contoh device-nya ya. Saya coba matikan dulu. Nah, saya coba tunjukkan tool-nya, tapi sebelum saya tunjukkan tool-nya, saya jelaskan dulu satu tipe serangan ya. Nanti yang lebih detail ya, secara singkat saja dulu. Saya share screen-nya dulu. Saya hanya punya satu slide di sini. Sebentar, ya. Oke. Jadi inilah lampu yang saya sebutkan tadi. Mereknya mungkin sebaiknya tidak saya sebutkan ya. Kurang lebih itu smart light ya. Jadi bisa dikontrol lewat app. Jadi di app ini diprogram. Di sini app biasanya diprogram untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu atau merubah warna menjadi merah, biru atau hijau. Jadi app ini bisa dipakai untuk mengontrol lampu ya. Di sini sudah diprogram. Nah, permasalahannya biasanya peralatan device itu diprogram hanya pada sisi pengirimnya. Tidak terlalu banyak program yang cukup pada sisi penerima. Jadi di sini tidak diprogram agar lampu itu hanya menerima perintah-perintah yang divalidkan. Misalkan perintah untuk on, perintah untuk off, matikan, nyalakan ya, atau perintah untuk mengganti warna, 16 juta warna itu tadi. Tapi perintah-perintah lain kadang itu tidak difilter out di lampu ini, lampu tujuan. Nah, apa yang terjadi? Di sini biasanya hacker bisa melakukan teknik yang namanya fuzzing attack ya. Fuzzing attack dan denial of service. Jadi tujuannya fuzzing attack itu untuk melakukan denial of service atau mematikan lampu itu sendiri.
mematikan servisnya ya. Dalam hal ini, contohnya misalkan hacker coba mengirimkan karakter yang tidak terdefinisi. Jadi di luar dari karakter-karakter yang terdefinisi di smartphone ini, di aplikasi ini. Jadi dia mengirimkan sekian banyak karakter, tujuannya untuk denial of service. Jadi membuat lampu ini jadi crash. Jadi mati ya, disable. Dengan demikian, biasanya user itu lampunya jadi crash dan user itu kehilangan kontrol. Anda bayangkan kehilangan kontrol. Mungkin kalau lampu mungkin tidak seberapa ya, tapi lampu penting ya. Kalau seseorang kehilangan kontrol pada lampunya, tentu saja suasana jadi tidak ini ya, lebih tidak nyaman ya. Atau Anda bisa bayangkan kalau peralatannya itu bukan lampu, pada smart lock misalkan pada sebuah rumah, hacker bisa melakukan fuzzing dengan karakter-karakter tertentu. Yang terjadi adalah pintu ini jadi crash sehingga user yang normal tidak bisa lagi membuka pintunya misalkan. Atau bisa jadi justru dengan fuzzing itu, dengan karakter-karakter random yang dikirimkan, itu bisa jadi justru membuat pintu justru terbuka. Itu bisa mungkin terjadi dari sekian banyak karakter yang dikirimkan, bisa jadi kalau hackernya beruntung, bisa jadi itu justru adalah perintah yang bisa memungkinkan untuk membuka pintu itu sendiri. Jadi cukup berbahaya. Oke, kita langsung saja ke tool-nya. Jadi script-nya ya maksudnya. Script yang saya buat di sini adalah saya beri nama The Sex Scientist ya, sesuai dengan nama channel YouTube saya. Dari script ini kita bisa eksekusi misalkan. Ya, hack by the sex scientist. Nah, di sini ada banyak pilihan tool. Jadi di sini user tidak perlu lagi terlalu banyak menyibukkan diri untuk mengurusi tool itu sendiri. Tool itu sendiri sudah menyediakan layanan yang cukup nyaman ya buat pengguna. Jadi pengguna bisa fokus pada tujuannya. Kalau pendidikan misalnya dia bisa fokus pada penyampaian materi ke mahasiswa. Kalau peneliti dia bisa fokus tentang tujuan penelitiannya ya, daripada sibuk dengan coding tool-tool yang ada. Nah, di sini saya buatkan misalkan pilihan pertama itu reconnaissance atau pilihan untuk melakukan scanning. Dua itu enumerasi untuk mengetes device, karakteristik dari Bluetooth devices. Yang ketiga misalkan hanya sekedar ingin melakukan scanning misalkan. Atau fuzzing, atau Anda bisa melakukan cloning attack. Bisa juga man in the middle attack. Atau bisa juga melakukan take control ya, mengambil alih kontrol dari device, misalkan mengambil alih kontrol untuk menyalakan lampu atau mematikan lampu dan sebagainya. Anda hanya yang Anda lakukan di sini hanya cukup memilih opsi mana yang Anda ingin lakukan. Nah, misalkan di sini saya akan melakukan fuzzing ya, fuzzing attack ya. Jadi lampunya sudah saya lihatkan di sini. Misalkan saya coba melakukan scanning. Saya coba hidupkan juga smart sensor milik saya. Jadi seperti yang saya tunjukkan kemarin, saya juga punya smart sensor di meja saya. Kita coba pertama melakukan fuzzing ya, berarti nomor 4. Nomor 4. Nah, di sini ada dua pilihan saya sudah buat, apakah fuzzing attribute level atau jamming on physical level. Yang saya lakukan itu adalah fuzzing attribute level. Jadi saya mengirimkan random value ya ke device. Saya pilih satu. Ya, di sini tool itu script saya akan melakukan scanning. Di sini Anda terlihat ada beberapa device yang ada di sekitar, terutama device milik tetangga ya. Nah, di sini Anda lihat ada satu sensor tag Texas Instrument ya. CC2650 itu adalah sensor tag yang ini ya. Terscanning juga di sini. Tapi karena yang ini bukan target device kita itu adalah lampu smart light ya, yang karena kebetulan saya sudah tahu bahwa ini adalah MAC address-nya dari kodenya SMLC9 ya. Ini nama produk mereknya ya. Berarti nomor 2. Kita tinggal tekan nomor 2. Tekan nomor 2. Nah, tool ini akan melakukan enumerasi dulu, mencari handle-handle karakteristik apa yang digunakan oleh device ini. Nah, setelah itu kita lihat, oh, kita mau melakukan fuzzing di level apa. Misalkan untuk saya hanya ingin mengirimkan random value ya, di luar dari perintah-perintah atau karakter yang bisa dikirimkan oleh smartphone tadi, app di smartphone tadi ya. 2 misalkan. 2, terus saya gunakan lagi random value 4, jadi ada 4 pilihan, saya pilih lagi random. Nah, dari setiap handle yang ada berapa elemen yang saya kirimkan. Saya coba 5 misalkan. Nah, sekarang
tool ini coba mulai melakukan fuzzing ya. Anda bisa lihat, nah, fuzzing, random value dikirimkan, Anda lihat yang terjadi pada lampu ini. Lampu ini menerima karakter-karakter yang tidak dia mengerti, sehingga terjadi crash di sini. Anda lihat lampunya itu berubah-ubah. Kita coba lagi ya, misalkan 4, saya ulangi lagi. Saya kirimkan 5 karakter, 5 karakter per handle. Handle itu yang saya maksud di sini ya. Anda lihat, karena fuzzing, lampunya itu semacam error ya, berganti wujud karena lampu ini menerima karakter-karakter yang tidak terdefinisi yang dikirimkan dari tool saya ini, script saya ini. Kita ulangi sekali lagi untuk biar lebih jelas. 4, Anda lihat, terus berganti warna. Sebenarnya dalam kondisi ini, user tidak bisa lagi mengontrol lampunya. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa jadi crash terjadi dalam waktu lama ya, ketika hacker sudah meninggalkan misalkan hackernya sudah pergi ya, tetap saja crash bisa terjadi dengan seperti ini. Oke, kita quit. Ya, seperti itu tadi. Kita balik lagi, quit. Seperti itu tadi yang saya bilang tadi, ada banyak pilihan hacking yang di sini, termasuk seperti yang saya bilang, Anda mau melakukan kontrol yang akan saya tunjukkan nanti di sesi berikutnya, atau man in the middle attack, atau sekedar melakukan sniffing untuk melihat informasi komunikasi antara user dan device, enumerasi, dan reconnaissance. Ada banyak lagi, dan saya masih bisa menambahkan beberapa teknik yang lain di sini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau tertarik, mungkin silakan jangan ragu hubungi saya, tapi ingat ya, bersyarat. Yang saya maksud bersyarat di sini, harus saya ingin tool ini, script ini jatuh di tangan orang yang punya niat baik ya. Ya, sekian, jangan lupa share dan subscribe. Kita ketemu di sesi berikutnya, sesi hacking Bluetooth yang sebenarnya. Sekian, sampai jumpa lagi.